Pertanyaan saya, apa yang Bapak pelajari dari kekalahan Bapak ketika Pilpres 2024 dan apa pathways untuk menang di 2009? Abdi. Udah ketawa pertanyaan itu. Ya, salah satu problem terbesar di Indonesia adalah intervensi negara di dalam proses politik, terutama pemilu. Baik Pilpres maupun Pilkada, dan mungkin nanti Pilkades. Ini merusak sekali. Dan kami kemarin, kenapa saya katakan ini? Karena kita punya buktinya dan kita bawa ke MK. Dan di MK belum pernah ada kejadian sebelumnya, di mana hakim-hakim MK sebagian ada 3 dari 8, harusnya 9, 1 check out. Gitu. Kemudian mengatakan sepakat dengan evidence yang kita miliki. Apa artinya? Ada intervensi, baik itu bentuknya program yang ada anggarannya, baik itu intervensi non-program yang tidak ada anggarannya, bentuknya disinsentif. Itu tantangan terbesar. Terus terang, belum ada jawaban yang tuntas soal itu. Kita butuh ide-ide kreatif. Bagaimana menghadapi situasi di mana penyelenggara merangkap wasit tidak boleh ikut jadi pemain. Gitu. Tapi kalau penyelenggara kompetisi sepak bola merangkap wasit, merangkap pemain, rumit itu. Dan itu yang terjadi. Saya melihat gerakan relawan untuk merekam, melaporkan itu lumayan efektif. Tetapi 2024 kemarin kita belajar, intervensi atas pemilu tidak terjadi di hari pemilu dan tidak terjadi sesudah pemilu. Intervensinya terjadi sebelum pemilu. Karena sebelum pemilu sulit sekali untuk dibuktikan. Sebagai contoh, kalau aparat mengumpulkan kepala desa, lalu kepala desa diberikan pesan, apabila calon X kalah di desa Anda, maka dana desa akan diaudit. Oke, kepala desa pulang, ngumpulin kadus. Kadus itu kepala dusun. Kepala dusun, semuanya terima dana desa nih. Kalau X kalah, maka desa kita akan diaudit. Sampaikan ke bawah. Dan akhirnya semuanya bekerja untuk memenangkan X. Itu nggak bisa dibuktikan itu, pakai relawan yang motret hasil pemilu. Karena ketika dipotret hasil pemilunya, hasilnya sesuai dengan suara yang sesungguhnya. Itu intervensi pra, dan itu yang lebih rumit. Yang lebih mudah itu adalah suaranya ada, tapi dimanipulasi penghitungannya. Itu mudah tuh, tinggal dilakukan pengawasan. Nah, yang seperti ini, pengawasannya belum ketemu nih Abdi. Gimana caranya mengawasi untuk jumlah pemilih 170 juta lebih, di lebih dari 900.000 TPS? Belum ketemu hari ini. Tapi saya yakin ya teman-teman, publik itu mengalami proses pembelajaran. Hanya pembelajarannya agak lama waktunya, karena proses pemilihnya 5 tahunan. Kalau di sini ada midterm election, sehingga 2 tahunan itu cepat sekali orang belajar. Karena itulah kongresmen rata-rata nggak berani deviate dari aspirasi elektoratnya. Kenapa? Ya 2 tahun. Di sini ini unik, untuk yang kongresmen dibuat politisi, dikasih 2 tahun. Untuk yang senator dibuat statesman, dikasih 6 tahun. Jadi senator 6 tahun, kongresmen 2 tahun. Perilakunya menjadi berubah. Yang satu betul-betul politisi ikut maunya elektorat, yang senator dikasih 6 tahun, sehingga dia bisa deviate dari aspirasi publik. Lalu presiden dikasih 4 tahun, supaya dia diantara dari keduanya. Itu sebuah arsitektur demokrasi yang dipikirkan serius. Di kita, itu 5 tahun semuanya, sehingga proses pembelajaran lama. Tapi kita sekarang menyaksikan. Ada yang tanya, Pak Anies, nyesel nggak ikut Pilpres? Maka jawaban saya, nyesel nggak milih kemarin? Jadi bukan nyesel saya ikut Pilpres, saya tanya, nyesel nggak Anda nggak milih kemarin? Gitu. Jadi ini teman-teman, kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada proses pembelajaran di situ. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan nantinya. Tapi harus dipikirkan lebih serius, ya, gitu Abdi. Menarik Pak, jadi kayaknya saat pilkada kemarin bahkan ada pencatutan KTP yang lewat ya Pak oleh salah satu calon yang maju pilkada DKI, dan itu pun secara proses tidak ada follow up ya, apalagi yang sifatnya tadi tidak bisa dibuktikan. Ya, yang paling unik itu kasus Pak Ganjar. Pak Ganjar itu Jawa Tengah. Beliau pollingnya selalu 60-65%. Pak Ganjar di Jawa Tengah.
Keluar hasil Pilpres tinggal 31. Apa yang terjadi? Apa yang salah dari Pak Ganjar sehingga beliau kehilangan sampai separuh lebih? Bu Airin di Banten, pollingnya selalu 70-75%. Pollingnya unstoppable menjadi gubernur di Banten. Apa yang terjadi? Berbalik gitu. Nah, kita nggak tahu tuh apa yang sesungguhnya terjadi di belakang itu semua. Nah, misteri-misteri seperti ini yang nggak boleh ada di demokrasi kita. Tapi jangan juga kita kemudian lihat begini, udahlah tinggalin aja ini semua gitu. Ya, semua negara mengalami proses pertumbuhan itu. Cuman kita berada di fase sedang tumbuh begitu gitu. Kira-kira seperti itu, Habdi, gitu ya. Terkait perizinan. Dan kita harus melihat kenyataannya. Ada kota-kota yang memang pusat kegiatan perekonomian. Misalnya Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Itu hub dari economic activity kita. Jakarta saja itu contribute sekitar 7-8% dari GDP nasional. Angkanya besar. Nah, apakah di Jakarta sudah ada sistem? Sudah. Subsistem itu override dengan ketika pemerintah pusat menggunakan sistem yang baru. It is true story, teman-teman. Jadi, ketika Jakarta melakukan reform untuk perizinan, itu reformnya dikerjakan 4 era gubernur. Jadi bukan sesuatu yang bisa dikerjakan sebentar, tidak bisa. Jadi saya mengerjakannya, sebelumnya Pak Basuki, sebelumnya Pak Jokowi, sebelumnya Pak Fauzi Bowo. Reform itu, sampai situasi di mana Jakarta itu sekarang kalau mengurus dulu ya, bukan sebelum ditimpa dengan sistem baru dari pusat. Mengurus perizinan itu, ukuran keberhasilannya itu bukan hanya cepat, tetapi tepat. Kenapa? Karena dia harus link dengan tata ruang. Rencana tata ruang kita. Dan itu sudah jadi satu. Nah, ketika kemudian di-override sistem dari Jakarta, kenapa? Karena di banyak tempat seluruh Indonesia masih belum punya, apa sih nama sistem yang dibuat oleh BPKP itu, saya lupa namanya. Apa? OSS. Itu untuk supaya lebih cepat. Tapi belum tentu tepat. Nah, banyak daerah yang memang belum punya sistem. Ditawarkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau di Jakarta sudah ada sistemnya. Apa yang terjadi? Ketika OSS itu dibuat, saya bersama tim minta waktu Pak Menko. Pak Menko waktu itu Pak Menko era Pak Jokowi pertama itu Pak Prancis, PSD Prancis ekonomi, Pak Darmin Nasution. Kami datang ke Pak Darmin, ini ada masalah nih dengan sistem OSS itu. Kita presentasikan di ruang Pak Menko nih. Mengurus izin untuk membuat pengolahan limbah B3. Limbah B3 itu beracun, berbahaya, bahan berbahaya beracun, B3. Lalu kita masukkan alamatnya, kantornya Pak Menko. Alamatnya. Enter, keluar izinnya. Pak Menko juga kaget, oh my god, di kantor saya bisa dibuat limbah. Sekarang kita coba, kalau Merdeka Utara bisa nggak? Oke? Pakai sistem OSS, keluar izinnya. Sekarang kita coba pakai sistem DKI. Begitu masukin sistem DKI, dia akan mengatakan ini bukan zona untuk pengolahan limbah. Ini zona pemerintahan, ditolak otomatis. Jadi, bukan hanya kecepatan. Nah, itu dibangun panjang untuk mencapai ke sana. Bukan diklaim oleh satu periode gubernur, itu 4 proses. 4. Karena detail tata ruangnya ada, sampai proses perizinannya. Nah, kalau saya mulai usulkan kepada pemerintah, lebih baik lihat apa yang sudah ada saat ini. Mungkin Makassar punya, mungkin Jakarta punya. Itu yang kemudian dikembangkan. Daripada membuat baru lalu ditimpa. Dan kita kemudian segalanya serba dari nol. Dan yang sudah dikerjakan bertahun-tahun itu kemudian langsung. Nah, pada waktu itu kesepakatannya tetap OSS, tapi kalau masuk ke Jakarta, dia masuk ke sistem kita. Jadi wajah luarnya adalah OSS, tapi masuknya ke Jakarta. Tapi itu nggak bertahan lama. Jadi hari ini, izin-izin di Jakarta itu keluarnya bukan dari Jakarta, tapi dari pusat. Yang Jakarta nggak tahu. Jadi banyak izin-izin yang keluar itu tidak link dengan yang dikerjakan daerah. Sementara enforcement di tangan siapa? Daerah. Dan itu sering kita rasakan. Sebuah tempat melanggar aturan, ketika pemerintah daerah mau mencabut, mau menegur, maka jawabannya, loh bukan Anda kok yang ngeluarin izin. Yang ngeluarin izin pemerintah pusat, Anda bagaimana enforce? Nah, hal-hal begini itu
sebaiknya jangan top down, tapi bottom up. Kalau boleh saya nasihati itu, gitu ya kira-kira. Kalau tadi diceritakan ya, bicara tentang ini sekarang lagi digeser-geser lagi. Ya untungnya demokrasi itu ada periodenya, ada 5 tahun. Setelah 5 tahun mudah-mudahan ada perubahan. Oke, tapi ini kenyataan. Itu nanti saya maksud. Kalau tidak dilindungi lewat undang-undang untuk hal-hal yang mendasar, ya dengan mudah sekali untuk digeser. Nah, saya lihat yang sekarang sedang terjadi, bila prioritas-prioritas itu yang menurut Anda penting, tapi menurut pemegang kewenangan itu tidak penting, ya satu, bertahan dulu, jangan hilang. Agenda itu jangan dihapus, tapi nanti pada waktunya Anda akan punya kesempatan untuk jalan. Jangan menganggap usia Republik sama dengan usia badan kita, dan sama dengan usia masa produktif kita. Sebagian dari ide-ide itu tidak bisa dikerjakan karena kendala sosial politik, tapi jangan sampai itu dihapus. Tetap saja jaga hidup, jaga ide itu hidup, nanti pada waktunya itu bisa dimunculkan. Dan itu kalau di pemerintahan dimanapun biasa itu ada. Jadi masyarakat komunitas Demokrat di sini barangkali lagi punya ide banyak, tapi yang berkuasa lagi Trump. Ya sudah, ide itu disimpan dulu. Nanti kemudian baru pada masanya keluar. Saya waktu itu sekolah public policy di University of Maryland, College Park. Sekolahnya itu khusus untuk menjadi staffer di executive office atau di Capitol Hill. Dosennya tergantung musimnya. Pada saat saya kuliah, ya betul, serius. Dosennya tergantung musimnya. Itu sekolah public policy. Ketika saya di sana, semua dosen saya Republikan. Semuanya. Kenapa Republikan? Karena dosen yang Demokrat sedang di pemerintahan. Dan ketika eranya Clinton selesai, lalu udah itu Bush kan, dosen di sekolah kami semuanya Demokrat. Yang Republikan on duty. Mereka sedang di pemerintahan. Dan itu kampus itu unik dibanding kampus-kampus yang lain karena isinya selalu ini adalah teknokrat-teknokrat yang memiliki ideologi. Jadi ideologi mereka adalah Republikan, ada ideologinya adalah Demokrat. Bersahabat, berteman, itu beda ideologi. Jadi ketika saya sedang di sana, kuliah, dosennya Republikan, tapi bahan-bahannya didapat dari teman-teman koleganya yang Demokrat yang sedang bertugas. Dan kalau kita bertugas masuk ke sana untuk field study, itu dibukakan akses karena sesama dosen tadi bertukar. Nah, dan mereka terbiasa, idenya disimpan dulu karena belum musimnya ini gitu. Ya itu kenyataan. Kenyataan menurut Republikan itu bukan ide yang penting, ya sudah ditahan. Jangan sampai kita selalu merasa harus sekarang, dan kalau tidak sekarang tidak ada kesempatan. That's not true. Jadi Amanda, your good idea, keep it alive. At some point, you can bring it up. Ya. Saya mahasiswa politik yang pertama, saya sedang bernanti koleksam Pondok Anyar. Saya ingin bertanya tentang satu hal yang menurut saya penting, yaitu di teori demokrasi yang baru, Gibal dan Lekitsky, fungsi partai politik itu kan gatekeeper. Sedangkan pilihan Bapak itu kan tidak join dengan partai politik. Apanya? Pilihan Pak Anies kan tidak join dengan partai politik. Oh ya. Sehingga jadi pertanyaan saya, bagaimana kemudian kita mengembalikan fungsi partai politik sebagai gatekeeper demokrasi? Kalau tidak ada orang seperti Bapak untuk join ke partai politik sehingga diisi oleh seperti yang didesiskan oleh Bapak tadi, politisi-politisi yang deviate dari elektoralnya. Saya kira itu aja Pak pertanyaan saya. Jadi anjuran konkretnya apa? Saya pengen Bapak join partai politik. Oh gitu. Anda di Amerika yang terus terang gitu kan. Jadi kalau dilihat ini masalahnya adalah setiap pergantian pemimpin mereka berusaha inventing wheel, mengubah sistem yang sudah ada padahal sebenarnya baik-baik aja berjalan dengan baik. Bagus. Jadi pertanyaan saya adalah apakah kita bisa menciptakan sebuah strategi entah payung hukum atau konstitusi untuk melindungi nilai-nilai atau ide-ide yang kita ingin bangun secara kontinu ini. Jadi walaupun pelakunya berganti atau pemimpinnya berganti, nilai ini tuh tetap terjaga. Jadi semua pemimpin itu harus patuh terhadap nilai ini dan memang benar-benar dijalankan. Seperti itu. Terima kasih. Menurut Bapak, seberapa relevan konsep open economy itu untuk diterapkan di Indonesia, atau seberapa kita harus bergantung terhadap konsep ini untuk membangun pertumbuhan ekonomi kita? Kemudian yang kedua adalah
apa saran kunci Bapak untuk memperkuat ekonomi domestik? Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, tadi beberapa kali Pak Anies bilang Indonesia lagi nggak baik-baik aja, benar nggak Pak? Sekarang, dan saya pengen dapat perspektif dari seorang Pak Anies yang saat ini mungkin belum terpilih jadi presiden. Kira-kira menurut Bapak, apa yang salah dari leadership rezim kali ini? Dan kalau misalkan Pak Anies saat ini ada di posisi sebagai presiden, kira-kira apa yang akan Pak Anies lakukan untuk membuat Indonesia tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja, bahkan lebih baik gitu. Itu aja sih Pak. Thank you. Mungkin pertanyaan saya mungkin melihat Indonesia sekarang dari luar gitu kan, dan dari pengalaman saya selama belajar 2 tahun di sini, peran negara bisa berbagai macam gitu, bisa menjadi regulator, bisa menjadi produsen, bisa menjadi bidan, atau bisa menjadi peran lainnya gitu. Tapi yang sekarang mungkin yang saya personal lihat adalah untuk sekarang Indonesia yang terjadi adalah negara semakin berperan menjadi produsen, atau seringkali ada juga kalau kita lihat sekarang beragam kebijakan pemerintah sekarang mulai main di retail, mulai main di komoditas, atau bermain di sektor primer gitu ya. Dari pandangan Bapak sendiri dalam memiliki filosofi bernegara gitu ya, apakah Bapak punya filosofi yang sama bahwa negara perlu menjadi sebagai produsen atau menjadi negara yang bisa menumbuh kembangkan sektor swasta? Dan kalau misalnya pandangan Bapak dari kedua, seringkali Indonesia adalah swasta ini bermain di sektor terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi sangat kurang sekali pemain-pemain swasta yang ada di sektor menengah atau yang bermain di nilai menengah atau pemain menengah gitu. Mungkin kalau misalnya saya pelajari disebut sebagai missing middle. Seringkali ada berbagai root cause atau penyebab, salah satunya karena tingginya risiko untuk datang, atau bisa jadi kalau kita berpikir pesimistik, mereka malas gitu ya. Mungkin Indonesia atau di suatu negara antah berantah malas mungkin di sektor keuangan, perbankan, dan lain-lain. Karena baik lagi tingginya risiko untuk datang ke sektor baru tersebut. Balik lagi ke dalam filosofi Bapak bernegara, bagaimana bisa meminimalkan resiko untuk swasta untuk datang dan juga bisa tumbuh kembang bersama negara jika pandangan Bapak dan bernegara adalah pandangan kedua. Gitu. Terima kasih Pak Anies. Saya sebenarnya bukan tidak mau menjadi anggota partai politik. Saya sempat menyampaikan keinginan saya untuk bisa bergabung dengan partai politik. Dan ketika saya menyampaikan itu, tidak diterima. Jadi permintaan saya tidak diterima. Saya bukan permintaan, tapi tawaran saya untuk menjadi partai politik. Pada saat Pilpres kemarin, saya dinominasikan. Dan kemudian saya menyampaikan bahwa saya siap untuk menjadi kadernya, karena saya didukung. Dan pada waktu itu jawabannya jangan. Kenapa? Ya supaya Anda betul-betul bisa menjadi milik bertiga. Karena waktu itu 3 partai. Jadi diikhlaskan untuk tidak menjadi ikut partai politik. That's what happened. Jadi bukan saya tidak mau, saya menyatakan mau. Di sisi lain, saya menyadari bahwa ini ada PR besar dari existing partai sekarang. Ketika tadi Adi menyatakan bahwa seseorang perlu masuk ke partai politik, nuansa semua orang itu kelihatannya, ya memang kelihatan begitu. Tapi begitu menyebut nama partainya, langsung beda-beda kan? Kenapa? Karena pada saat ini, kita ketemu dengan situasi partai politik yang prakteknya tidak sehat. Di mana kultur tadinya kebiasaan organisasi ya, kebiasaan individu yang menjadi kebiasaan organisasi, itu tidak menunjang proses politik yang sehat, di mana partai bisa menjadi pembawa aspirasi elektorat, di mana partai bisa menjadi penjaga ideologi, itu semua dan macam-macam fungsi partai itu tidak muncul di situ. Karenanya, kalaupun bergabung, mungkin harus yang baru barangkali. Sehingga membawa sebuah kebiasaan baru. Dan teman-teman, ini juga problem di antara kita semua, teman-teman. Orang-orang tak bermasalah cenderung tidak mau berada di partai politik. Dan kalau di kampus ada ikut partai politik, itu kayak ditengok kanan kiri kayak aneh, teman-teman. Saya sering mengatakan juga, bagaimana kita berharap ada perubahan? Kalau orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Tapi orang bermasalah masuk politik tidak bermasalahkan. Dan kebalik jadinya. Ini yang harus kita bereskan. Jadi ada persepsi di publik sementara, teman-teman kalau mau ikut kegiatan ekonomi, ya harus punya PT, bukan? Harus punya izin, bukan? Mau ikut tender, bisa nggak punya PT? Ya nggak bisa.
Dan dalam proses politik, ya tender itu namanya pemilu. Kira-kira begitu. Nah, jadi saya setuju Adi, bahwa di dalam proses itu perlu ada. Tapi mudah-mudahan saya lihat ke depan, saya tidak menutup peluang atau kesempatan rute itu. Hanya saja harus dikerjakannya dengan ekstra hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak ingin masuk, pindah, masuk, pindah, masuk, pindah. Kan ada kan yang begitu. Masuk, pindah, masuk, pindah, masuk, pindah. Akhirnya nggak jelas itu apa yang sesungguhnya dicari. Kenapa, teman-teman? Saya memasuki wilayah ini dengan membawa gagasan. Dan rasanya saya bawa ideologi di situ. Ketika saya dicalonkan, baik itu jadi gubernur, maupun dicalonkan ketika pilpres, saya sampaikan ini yang menjadi misi. Misi ini beda dengan target. Kalau target itu untuk diraih, kalau misi itu untuk dilaksanakan. Dan saya mengemban misi itu. Apa misi yang saya bawa? Ideologi adalah keadilan sosial. Dari mana? Dari Pancasila kita. Yang kelima itu. Itu yang kemudian menjadi misi, dan itu yang saya pakai ketika saya memimpin di Jakarta. Sehingga, teman-teman, saya tidak ingin proses politik yang dilewati itu menjadi sekedar proses politik untuk mendapatkan kewenangan saja. Tapi proses politik yang ketika dapat kewenangan, maka ideologi itu bisa dilaksanakan. Ketika kami kemarin terlibat di dalam kampanye, maka di sana ada dua tim. Satu tim kampanye, satu tim teknokrasi yang menyusun rencana-rencana kebijakan. Jadi, kenapa? Karena kita harus mewujudkan gagasan itu dalam bentuk policy. Nah, itulah sebabnya, teman-teman, berada di wilayah pemerintahan, berada di wilayah politik, membawa ideologi, membawa values, itu saya rasakan sebagai tanggung jawab ekstra. Tapi itu juga, teman-teman, yang saya rasakan selama ini yang bisa membuat ketersambungan dengan begitu banyak pihak. Karena ada gagasan, karena ada ideologi. Nah, jangan sampai ketika kemudian mewujudkan itu dalam bentuk partai politik, ideologi itu nggak sampai ke bawah. Gitu. Orangnya bisa masuk partai, gagasannya ketinggalan di luar. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka kita harus refleksi lagi nih, apa yang sesungguhnya terjadi itu. Jadi harus kita hati-hati di situ, gitu ya, Adi. Tapi saya setuju dengan pegangan bahwa mau nggak mau harus ada partai politik. Saya izin menggabung dua pertanyaan yang terkait dengan ekonomi Indonesia, Pak, dari Mas Mustafa sama Mas Ando. Yang pertama, seberapa relevan konsep open economy di Indonesia dan bagaimana mendorong ekonomi Indonesia? Dan yang kedua, filosofi bernegara, apakah negara perlu menjadi produsen? Ya, kita ini sudah hidup, ini ada Pak Khatib Basri sesungguhnya lebih tepat nih, menjawab pertanyaan tentang itu. Tapi kalau pandangan kami, saya melihat kita ini sudah berada di dalam satu kondisi ekonomi global, apalagi seperti Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Coba Anda perhatikan Indonesia ini. Antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, itu stretch-nya besar sekali. Dan selama ini konsentrasi kita berada di Jawa, khususnya Jawa bagian utara, tepatnya bagian utara sebelah barat. Itu konsentrasi kita. Nah, rasanya ke depan justru Indonesia harus bisa berinteraksi lebih jauh dengan daerah-daerah yang secara proximity memang dekat. Sumatera dengan semenanjung Malaysia. Kita lihat Sulawesi dengan kawasan utara. Sulawesi siapa sih? Ada Filipina, ada Taiwan, ada Jepang, itu jauh lebih mudah. Jadi kita ini sebenarnya sudah di dalam fase yang terbuka. Kalau kemudian negeri seperti Indonesia yang besar itu, yang punya integrasi, potensi integrasi teritorial yang banyak dengan tempat lain, justru ditutup. Jangan sampai kita mengasumsikan seperti sebuah negara yang geografisnya kecil. Indonesia arkipelago yang amat besar, yang bisa integrasi dengan berbagai wilayah yang ada, termasuk yang timur dengan Australia dan lain-lain. Jadi potensi itu tuh ada. Kalau kita tutup sekarang, maka kita melupakan aspek itu. Menurut saya keterbukaan ke sana ada. PR kita, jangan sampai peristiwa Amerika ini berulang. Dan itu adalah tanggung jawab global. Bukan hanya tanggung jawab Amerika saja, tapi tanggung jawab global untuk tidak sampai peristiwa ini terjadi lagi. Walaupun saya merasa khawatir, proses mengembalikannya perlu waktu yang lama. USAID dihapuskan. Okay? Menghapuskannya cepat.
Tapi kalau ini sampai dihidupkan kembali, saya nggak tahu berapa tahun itu diperlukan untuk menghidupkan kembali USAID ketika kantornya udah dissolve sama sekali. Jadi recovery atas kerusakan yang sekarang terjadi perlu waktu yang amat panjang. Tapi menurut saya ini tanggung jawab global yang harus dimainkan dan tidak bisa lagi kita kembali ke era rimba untuk mengatur tatanan global. Domestik aja nggak boleh, apalagi global. Dan Anda benar sekali, kalau itu sampai berulang di negara-negara yang tidak punya mekanisme check and balance seperti di Amerika, dan tidak punya durasi kepemimpinan yang ketat seperti di Amerika, itu bisa langgeng gitu. Di sini kan untungnya ada pemilu lagi kan? Masih ada pemilu lagi? Ada kan? Selalu ada. Ya, jadi tahun 28 kan ada pemilu lagi tuh. Jadi minimal ada 4 tahun tuh menjadi durasi itu. Ya, hang in there gitu. Tapi sesudah periode itu Anda bisa koreksi. Yang dikhawatirkan kan kalau terjadi fenomena seperti Amerika di dalam pola kepemimpinan yang tanpa batas. Wah, itu mengkoreksi akan sangat sulit sekali. Karena itulah penting koreksi. Itu ya. Sekaligus yang kedua, yang soal apakah peran pemerintah. Saya melihat begini teman-teman. Negara bekerja dengan 2 institusi. Satu birokrasi, satu korporasi. Itu 2 institusi yang dipakai. Tapi dua-duanya harus punya development objektif. Jadi ketika negara memiliki korporasi, itu kalau dalam pandangan kami, bukan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Tapi untuk tujuan pembangunan, dia menggunakan korporasi, bukan menggunakan birokrasi. Bagaimana dengan pendapatan negara? Negara mendapatkan pendapatan dari mana? Terutama dari pengembangan perekonomian. Jadi pertumbuhan ekonomi. Semakin ekonominya membesar, semakin negara mendapatkan pajak. Nah, tentu kita harus memperbaiki rasio pajak kita. Sekarang kan sekitar 9% gitu. Ini harus kita perbaiki. Tapi artinya, perekonomian kita yang dibesarkan, bukan negara yang membuat korporasi untuk meningkatkan pendapatan. Lalu di mana fungsi korporasi itu? Karena fungsinya fungsi pembangunan. Kalau fungsi pembangunan, maka tujuannya bukan profit, tapi benefit. Saya beri ilustrasi ketika saya mengelola Jakarta. Transportasi umum di Jakarta punya 2 pilihan. Dikelola oleh Dinas Perhubungan atau dikelola oleh PT Transjakarta. Dan dipilih PT Transjakarta. Mengapa? Karena dia lebih mudah untuk melakukan aktivitas dengan semuanya. Hiring, firing. Nggak repot tuh. Kalau birokrasi, bisa firing. Nggak bisa. Aturannya ketat sekali. Kemudian yang kedua, kontrak. Kemudian pengelolaan aset. Kemudian kerjasama. Kelenturan korporasi itu dibutuhkan oleh negara. Karena itulah negara memiliki perusahaan. Tapi bukan perusahaan ini untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya, pendapatan kami dapatnya pada pajak. Bukan di perusahaan ini, justru ini yang sering menjadi, kalau disebutkan itu biaya, cost center. Tapi kalau kami melihat, ini memberikan benefit. Dengan lebih banyak orang naik kendaraan umum, maka mengurangi polusi udara. Paling sederhana tuh. Kalau polusi udara lebih kurang, insya Allah lebih sehat. Jadi, pandangan kami begitu. Lalu, bagaimana mulai ini semua? Saya, melihat konsep ekonomi Pancasila itu harus diwujudkan di dalam model-model perekonomian yang modern. Nggak lagi filosofi. Di mana kita bisa belajar? Saya melihat kita bisa belajar dari yang dipraktekkan di Jerman. Namanya social market economy. Itu pendekatan yang mereka kerjakan sangat mirip dengan apa yang digagas oleh generasi Bung Hatta. Tetapi generasi Bung Hatta itu berhenti di mana? Filsafat. Tidak sampai kepada bagaimana merumuskan di dalam kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, saya melihat, teman-teman kalau punya kesempatan, lihat. Ini sebuah pendekatan dikembangkan oleh Konrad Adenauer. Ini seorang kanselir Jerman di era 60-an yang sampai sekarang dipakai. Kalau sekarang namanya SMEE, Social Market Economy Environment. Social Market Environment Economy. Nah, ini sebuah pendekatan yang menurut saya sangat dekat dengan gagasan para pendiri Republik ketika menyusun konsep ekonomi kita. Itu ya kira-kira. Berikutnya. Ya, yang terakhir nih Pak, saya izin ngomongin juga dari Mbak Naila. Strategi kita untuk membuat payung hukum atau konstitusi yang melindungi nilai-nilai konstitusi, siapapun pemimpinnya. Dan yang terakhir, bagaimana yang pertama gimana? Bagaimana?
bukan tadi. Yang sebelumnya strategi untuk membentuk payung hukum atau konstitusi yang melindungi nilai hukum atau konstitusi kita, siapapun pemimpinnya. Dan yang kedua dari Mas Andi, bagaimana membuat Indonesia yang baik-baik saja? Gimana ya baik-baik saja? Tantangan nih Mas ini. Yang pertama dulu tentang pergantian pemimpin, kemudian ada pergeseran policy. Kira-kira itu ya Naila ya. Policy. Ada hal yang harus dikunci. Seperti misalnya kita sudah mematok bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan 20%. Itu harus komitmen itu dijaga. Tapi juga dalam prakteknya tidak boleh seenaknya diganti untuk program lain. Sekarang kan terjadi itu. Nah, disitulah menurut saya pentingnya pengawasan, pentingnya transparansi, pentingnya publik untuk ikut terlibat, dan pentingnya partai politik untuk berani. Hari ini tidak ada evaluasi sama sekali. Tidak ada evaluasi sama sekali. Nggak ada. Segala yang terjadi hari ini sama sekali tidak ada pembahasan di Dewan, tidak ada pembahasan di publik secara terbuka. Minim sekali. Itulah sebabnya saya tadi katakan situasi kita tidak baik-baik saja. Secara perekonomian kita sudah jelas, kita lihat gejala yang terlihat misalnya confidence pada Indonesia itu menurun. Gejala itu terlihat di mana? Ya mata uang kita yang mengalami depresiasi yang terbesar dalam sejarah. Itu simbol aja itu, simptom. Gejalanya jauh lebih struktural problem kita hadapi. Lalu yang kedua, ada demokrasi kita. Bagaimana demokrasi kita? 3 hal yang minimal ada demokrasi. 1, minimal ada oposisi. Nggak ada oposisi yang terjadi. 2, minimal ada kebebasan berbicara. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, minimal. Yang ketiga, eksekutif, legislatif, yudikatif itu terjaga keseimbangannya. Sekarang yang terjadi adalah Kementerian Legislatif dan Kementerian Yudikatif. Ini kan yang terjadi nih. Jadi eksekutifisasi dari 2 badan lain. That is not good. Jadi kalau saya boleh mengusulkan apa yang penting dikerjakan untuk ini bisa berjalan dengan baik, tidak bisa undo yang sudah terjadi. Tapi kalau ke depan, saya perasa prinsip nomor 1, tegaskan meritokrasi. Tegaskan. Tidak apa-apa dari partai politik, tapi memiliki merit. Meritnya apa? 1, kompeten. 2, punya relevansi. 3, punya rekam jejak yang baik, tak bermasalah. Yang keempat, punya rekam kinerja. Itu saja. Tapi kalau itu tidak ada, maka kita akan memiliki kumpulan pengelolaan negara yang tidak bisa dijelaskan kompetensinya. Nah, kita membutuhkan pola negara dengan kompetensi yang baik. Jadi kalau menurut saya nomor 1 adalah meritokrasi. Yang kedua, teknokrasi. Teknokrasi ini penting. Kenapa teknokrasi penting? Penyusunan kebijakan harus menggunakan ilmu public policy yang benar. Harus itu. Buat apa ada ilmunya kalau tidak dipakai? Jadi menyusun kebijakan itu tidak bisa selera. Menyusun kebijakan itu adalah dengan proses teknokrasi yang benar. Yang ketiga, transparansi proses dalam eksekusi. Karena transparansi proses dalam eksekusi itu memudahkan untuk pengawasan. Yang akan terbantu siapa? Yang terbantu top leadership. Kalau ada transparansi di dalam proses eksekusi. Betul-betul yang terbantu top leadership. Kenapa? Karena setiap penyimpangan yang terjadi sesungguhnya lebih mudah dikoreksi ketika ada transparansi. Jadi kalau saya mengusulkan 3 itu saja dikerjakan. Ada yang berpandangan, akhir-akhir ini Pak, Indonesia nggak butuh demokrasi Pak. Indonesia nggak butuh demokrasi. Saya sempat disampaikan, kita sulit maju kalau kita demokrasi. Contohnya Singapura, contohnya Tiongkok, nggak pakai demokrasi. Lalu jawaban saya atas komentar itu kira-kira begini. Kenapa contohnya Singapura? Kenapa contohnya Tiongkok? Kenapa contohnya nggak Korea Utara aja? Kenapa contohnya nggak Myanmar? Myanmar juga tidak demokrasi. Korea Utara juga tidak demokrasi. Yang membuat Singapura dan Tiongkok itu maju bukan semata-mata otoritarnya, tapi 3 tadi. 1, ada meritokrasi. Coba lihat di Tiongkok. Ada tidak yang terpilih tidak kompeten? Sampai state-owned enterprise-nya saja, semuanya berisi dengan orang yang kompeten. Oke, yang kedua, teknokrasi. Itu pengambilan keputusan di Tiongkok, pengambilan keputusan di Lee Kuan Yew, semuanya menggunakan proses teknokratik yang benar.
Bukan soal otoriternya aja, ini yang ketiga. Mereka memiliki transparansi internal yang luar biasa. Sehingga seluruh proses eksekusinya itu bisa diruntut. Jadi jangan buru-buru kita lompat bahwa untuk maju diperlukan non-demokrasi. Yang diperlukan justru, kalau menurut hemat kami, 3 ini lebih prioritaskan. Meritokrasi, teknokrasi, dan transparansi. Kalau ini dikerjakan, rasanya kita bisa mengubah kondisi Indonesia menjadi lebih baik. Rasanya. Apakah semua bisa selesai dalam waktu cepat? Tidak. Tapi kalau komitmen itu ada, ke bawah akan lebih baik. Nah, problem yang kita hadapi cukup banyak teman-teman sekalian. Tapi saya termasuk yang cukup yakin bahwa periode sulit ini akan ada ujungnya. Tidak mungkin periode sulit itu tidak berujung. Dan kalau kita tengok perjalanan sejarah kita, Indonesia seringkali dalam posisi yang berat, yang sulit. Dan kita tidak pernah tahu kapan perubahan itu terjadi. Tapi yang pasti, kalau tidak di antara kita ikut mengusahakannya, ya perubahan itu tidak akan terjadi. Jadi, walaupun kita semua mungkin solider pada apa yang terjadi pada teman-teman kita yang sedang di Jakarta menghadapi tantangan, tapi jangan sampai kemudian justru mereka-mereka yang memiliki semangat memperbaiki, semangat melakukan perubahan, semangat untuk menjalankan Indonesia di rel yang benar, itu patah dan berhenti. Menurut saya, kalau itu terjadi, justru kita akan jauh lebih berat lagi ke depannya. Untuk siapa ini? Kalau nggak untuk generasi kita, untuk generasi anak-anak kita. Dan anak-anak dari anak-anak kita. Gitu ya, terima kasih.